Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Fafian dengan NIM C0B023030. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan materi SPT dan SSP. Baik, masuk ke materi pertama, SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah dokumen yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajaknya, baik untuk objek pajak maupun non-pajak. Adapun jenis-jenis SPT yaitu yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan, yang kedua, SPT masa pajak penghasilan, yang ketiga, SPT masa pajak pertambahan nilai, yang keempat, SPT masa PPN bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Bagi wajib pajak, SPT adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan. Yang kedua, bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Yang ketiga, bagi pemotong pajak seperti perusahaan, adanya SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Yang keempat, bagi petugas pajak, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Materi selanjutnya, batas waktu penyetoran SPT. Yang pertama, SPT masa. Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22, PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan, paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Dan SPT masa PPh pasal 22, PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Yang kedua, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi terkait dengan pelanggaran batas waktu penyampaian SPT. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan. Yang pertama, SPT tahunan PPh orang pribadi Rp100.000, SPT tahunan PPh badan Rp1.000.000, SPT masa PPN Rp500.000, SPT masa lainnya Rp100.000. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya SSP. Surat Setoran Pajak atau SSP adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. SSP memiliki fungsi utama SSP adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkaitan dengan pajak, akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki wewenang dalam hal ini.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.